Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 478. Chen Ce tidak pernah berpikir untuk membiarkan orang-orang Qiang di pegunungan itu bertahan hidup lagi, jadi Chen Ce tidak punya niat untuk benar-benar menyerang mereka secara langsung. Lagi pula, jika dia ingin membunuh orang-orang Qiang itu, dia membutuhkan lebih dari sekedar melawan mereka dengan pedang sungguhan dan senjata. Tidak bisakah kita membunuh mereka jika kita membakarnya saja? Tidak ada yang tahu betapa seriusnya kebakaran di hutan lebat selain Chen Ce. Dan kali ini, Chen Ce ingin membakar Gunung Dahei sarang mereka sepenuhnya. Adapun apakah hal itu akan merusak ekologi kawasan ini, apakah lebih penting ekologi atau menghancurkan masyarakat Qiang? Jika harga dari pemusnahan orang Qiang adalah menghancurkan ekologi daerah ini, maka Chen Ce akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Saudara Chen, kamu sudah sampai sejauh ini, mengapa kamu tidak memberitahu kami rencanamu? Dan bukankah kita akan pergi ke pegunungan? Bagaimana bisa kita naik perahu? Bukankah ini bertentangan dengan jalur menuju markas orang Qiang? Ketika kapal melewati pantai pertama, Zhao Junlin tidak sabar untuk bertanya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ce akan menyerang sarang orang Qiang. Chen Ce tertawa, Saudara Zhao, bukankah menurut Anda gunung dan sungai ini sangat indah? Lihatlah lebih dekat, jika tidak, kita mungkin tidak dapat melihat pemandangan indah ini ketika kita kembali pulang. Chen Ce ingin memainkan permainan besar. Tidak ada cara untuk memadamkan gunung-gunung yang terbakar, sehingga ekologi daerah ini akan sangat terpengaruh. Pegunungan di tepi sungai juga akan terdampak. Oleh karena itu, Chen Ce tidak sesumbar, nikmati pemandangannya saat ini, karena kamu tidak akan pernah melihat pemandangan seperti itu lagi saat kembali. Zhao Junlin tersenyum pahit, Saudara Chen benar-benar tahu cara bercanda. Pemandangan seperti ini tidak berubah selama ribuan tahun, jadi bagaimana bisa menghilang tanpa alasan? Chen Ce hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sikap misteriusnya membuat gigi semua orang gatal, tetapi Chen Ce tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk memaksanya. Kapal menerobos lereng demi lereng. Setelah menempuh perjalanan selama 3 jam penuh dan menempuh jarak hampir 100 km, Chen Ce akhirnya melihat sebatang pohon besar bercat merah di titik sasaran yang ditentukan. Itu adalah hasil karya Chen Wu. Adalah titik pendaratan yang dipilih oleh Chen Wu. Ini memang tempat yang bagus. Pantainya ditutupi bebatuan basal. Salah satu cirinya adalah kerasnya kapal mereka hanya berjarak sekitar 2 meter dari air sisi dapat mencapai ketinggian yang tepat, maka langkah selanjutnya adalah berbaris untuk mengirimkan barang, atau pasukan untuk turun. Yang pertama turun adalah sekelompok orang dari tim teknik, dengan Lu Yuanhui secara pribadi memimpin tim. Mereka segera pergi ke darat, dan kemudian dengan cepat membangun dermaga sementara di pantai. Kemudian gajah dan harimau raksasa naik ke darat satu demi satu, dan kemudian tentara juga mulai ke darat, dan akhirnya, bensin diturunkan. Penggunaan api dilarang selama seluruh proses, dan bubuk mesiu dibawa pergi oleh 2 tentara sekaligus. Daripada membawa mereka untuk menghancurkan sarang orang Qiang saat ini, lebih baik dikatakan bahwa mereka dibawa untuk bekerja sebagai kuli. Chen Wu, yang bersembunyi, muncul diam-diam, pertama-tama dia menyapa ayahnya, Chen Xiaobing, dan kemudian buru-buru menghadap Chen Ce untuk melapor. Melihat Chen Wu, Chen Ce tiba-tiba merasa tertekan. Pemuda yang masih keponakannya ini pasti sangat menderita di pegunungan akhir-akhir ini. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia di sini untuk masuk ke dalam barisan orang Qiang. Seperti inilah orang Qiang yang sebenarnya, kotor dan bau, aku takut tidak ada cara untuk membobol orang Qiang. Cepat mandi. Tidak perlu lagi berdandan seperti orang Qiang. Panggil kembali semua saudara dan biarkan mereka mandi dan makan enak. Chen Wu menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru. Tuan, Anda masih membutuhkan saya untuk memimpin. Hanya saya yang tahu jalan pintas di beberapa tempat. Juga, apakah ini minyak tanah yang Anda sebutkan, Tuan? Benar-benar jenis minyak tanah yang bahkan bisa menyala di atas air. Ini adalah ciri-ciri keabadian. Chen Ce mengangguk dan tidak memaksanya untuk beristirahat, kamu akan tahu nanti. Apakah kamu ingin menyalakan api sendiri? Apakah tidak apa-apa? Mata Chen Wu berbinar. Tentu saja, Anda adalah kontributor besar kali ini. Tanpa Anda, kita tidak akan pernah bisa mengambil jalan pintas ini.
Jalan pintas ini hanya berjarak sekitar 10 km dari kaki Gunung Daheishan. Jarak ini mungkin diketahui oleh orang-orang Qiang. Sekalipun tidak masalah, apakah orang Qiang yang tersisa masih berani keluar? Bahkan jika mereka keluar, apakah orang-orang Chen Ce masih takut pada mereka? Kalau tidak turun tidak apa-apa, mereka cukup membakar hutan di Gunung Daheishan dengan api. Bagaimanapun, Chen Ce stabil kali ini. Hanya saja ketika Anda membakar gunung, Anda harus terlihat seperti sedang membakarnya. Anda tidak bisa begitu saja membuang bensin ke atasnya dan membakarnya. Kalau tidak, gunung itu bisa terbakar, tapi bagaimana jika semua orang Qiang di atasnya tidak terbakar? Daheishan sangat besar. Jika Anda ingin membakar semua orang Qiang sampai mati, Anda harus memblokir semua jalan keluar mereka. Untungnya, karena Daheishan terlalu curam, hanya ada 4 atau 5 pintu masuk dan keluar di Daheishan, termasuk 2 pintu masuk dan keluar yang relatif khusus. Salah satunya disumbangkan oleh Wu Juntu. Pintu masuk dan keluar ini dapat menyebabkan orang Qiang melarikan diri, sehingga harus ditutup. Tutup saja celah ini dan tunggu sampai api membakar gunung. Tentu saja, Anda harus membuat jalur pelarian yang aman. Jika Anda membakar gunung, membakar orang Qiang sampai mati, dan memotong jalur pelarian Anda sendiri, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, jalur keluar harus dibersihkan. Jika terjadi kesalahan, segera evakuasi. Bagaimanapun, sungai selebar beberapa ratus meter tidak akan terbakar merah oleh api. Pasukan besar sedang bergerak maju, dan di bawah kepemimpinan Chen Wu, semua orang bergerak dengan lancar. Orang-orang dari tim pengawal sedang mengemudikan jalan di depan. Mereka perlu membersihkan jalan yang cukup lebar. Jika menemui jalan yang tidak bisa dibersihkan secara manual, maka gajah raksasa akan bekerja sama dengan semua orang membersihkan jalan. Pohon-pohon besar yang menghalangi jalan itu langsung tumbang. Masa menempuh perjalanan hampir 3 jam melalui jalan sepanjang 10 km. Saat itu sudah pukul 4 sore. Setelah sampai di kaki Gunung Dahei, Chen Ce memerintahkan semua orang untuk makan dulu dan istirahat sebelum mulai membakar gunung. Tentu saja, makanannya adalah roti kukus yang paling sederhana. Bahkan Chen Ce makan seperti ini, bagaimanapun juga, ini bukanlah tempat untuk jalan-jalan musim semi, tapi untuk membunuh orang dan menyalakan api. Zhao Junlin menggosok kakinya yang sakit dan menghampiri dan bertanya dengan sebuah istilah, "Saudara Chen, bisakah Anda memberitahu kami sekarang jenis obat apa yang Anda jual di labu Anda?" Chen Ce mengangguk, sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah Gunung Daheishan. 80% kampung halaman orang Qiang berada di Gunung Dahei ini. Gunung Daheishan adalah gunung suci bagi orang-orang Qiang. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah membakar seluruh Daheishan bersama-sama. Apa? Membakar Daheishan? Zhao Junlin, Zhou Tai, dan bahkan Chu Zengyi sangat terkejut. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa apa yang dibawa Chen Ce ke sini untuk dilihat akan begitu kejam. Benar, bakar gunung itu. Gunung itu penuh dengan orang Qiang yang tua dan lemah. Tentu saja, tidak peduli apakah mereka tua atau lemah, bahkan orang Qiang yang terkuat pun akan mati. Kita telah menguasai beberapa pintu keluar Daheishan, tunggu sebentar, pintu keluar ini akan menjadi yang pertama terbakar. Kata-kata Chen Ce membuat semua orang menarik napas. Rasa penasaran semua sebelumnya kini dijelaskan. Pantas saja Chen Ce begitu percaya diri. Pantas saja Chen Ce begitu percaya diri saat mengatakan ingin menghancurkan sarang rakyat Qiang. Siapa yang tidak yakin akan hal ini? Ini akan membakar orang-orang Qiang dan memanggangnya. Tapi itu keterlaluan. Tidak ada orang lain yang bisa membayangkannya. Ada banyak bidang yang tidak dapat dicapai oleh orang lain. Pertama, bagaimana orang biasa dapat menemukan keberadaan sebenarnya dari sarang orang Qiang? Bahkan jika Anda mengenal Daheishan, Anda mungkin tidak dapat menemukannya tanpa orang Qiang yang membimbing Anda. Terlebih lagi, Chen Ce pergi dari desa Chenjia ke Gunung Daheishan dalam 1 hari. Anda tahu, orang-orang Qiang itu harus melakukan perjalanan selama beberapa hari ketika mereka keluar. Ada juga serangan api. Kaisar sebelumnya meninggal dengan mata tertutup. Dia mencari di pegunungan selama lebih dari setengah tahun, tetapi dia masih tidak dapat menemukan sarang orang Qiang. Namun, suku utama 4 pasukan tersebut dimusnahkan oleh orang-orang Qiang di pegunungan, dan mereka akhirnya terpaksa mengungsi, dan kemudian menandatangani perjanjian yang tidak setara dengan orang-orang Qiang yang mempermalukan dan mempermalukan negara. Hingga saat ini,
masyarakat Qiang masih memanfaatkan rakyat jelata Zhou sebagai jatah makanan, menginjak-injak dan memakannya mentah-mentah sesuka hati. Jika kaisar sebelumnya dapat menemukan sarang orang Qiang pada saat itu, dia akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya dengan api, tetapi sayangnya, dia tidak menemukannya. Tapi sekarang, Chen Ce menemukannya, dan dia mengambil tindakan. Bab 479. Zhao Junlin, Zhou Tai, Chu Zhengyi, dan bahkan Chen Xiaobing, semuanya tercengang setelah bereaksi. Membakar gunung itu. Dua kalimat sederhana ini sepertinya memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas, langsung menempatkannya di sana. Mereka tiba-tiba menyadari sejenak, oh, ternyata seperti ini, membakar gunung. Pantas saja saya tidak memikirkan metode serangan yang begitu sederhana. Tetapi ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa meskipun mereka disuruh membakar gunung, dapatkah mereka benar-benar bisa melakukannya? Bisakah mereka benar-benar menemukan Gunung Daheishan? Bisakah mereka benar-benar membawa begitu banyak orang dan bergegas ke markas Qiang dalam satu hari? Bahkan jika mereka mengetahui trik ini, apakah mereka akan memiliki kapal untuk mengangkut begitu banyak pasukan? Jelas tidak. Mereka bahkan mungkin tidak dapat menemukan arah ketika memasuki gunung. Di balik dua kalimat sederhana membakar gunung ini, tidak ada yang tahu seberapa besar kerja keras yang tersembunyi di baliknya. Setelah beberapa saat, semua orang berangsur pulih, dan kemudian mereka semua menunjukkan senyuman masam. Zhao Junlin tampak bingung. Setelah sekian lama, dia membungkuk ke arah Chen Ce dan berkata, "Saudara Chen, ini benar-benar membuka mata saya." Zhou Tai juga sangat terkesan, kedengarannya mudah untuk membakar gunung, tetapi jika Anda mengizinkan saya melakukannya, saya bahkan tidak akan dapat menemukan Gunung Dahei dimanapun. Chu Zhengyi tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Sebagai seorang jenderal tentara, dialah yang harusnya paling berhak menemukan sarang orang Qiang. Pada awalnya, dia mempekerjakan beberapa pemburu tua yang tidak takut mati. Setelah banyak usaha, dia hanya menemukan suku kecil Kushui. Suku Kushui tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 4 suku besar Qiang, namun meski begitu, Chu Zhengyi dan yang lainnya menemukan mereka dengan susah payah dan melenyapkan mereka yang tua dan lemah. Kita telah menempuh perjalanan lebih dari 100 km melalui air, tetapi bagaimana jika kita berada di darat? Saya khawatir tanpa bimbingan orang Qiang, orang luar tidak akan dapat menemukan pegunungan Daheishan. Dan pencapaian Chen Ce dalam semua ini bukan karena dia sendiri. Chen Wu hampir menjadi orang Qiang yang barbar. Entah betapa banyak penderitaan yang dia derita di pegunungan akhir-akhir ini, dan dia bukan satu-satunya tim. Anggota kelompok pemuda keluar satu demi satu, meniup peluit bambu unik mereka, keluar dari hutan, dan kembali ke tim. Anggota mata-mata Liga Pemuda semuanya berasal dari desa Chenjia. Banyak ayah dan saudara laki-laki mereka yang menjadi tentara dan penjaga desa Chenjia. Melihat anak-anak mereka menjadi seperti orang barbar, kerabat mereka merasa sangat tersanjung lagi. Jika mereka bisa menaklukkan Daheishan kali ini, maka mereka yang tergabung dalam Liga Pemuda harus diberi penghargaan atas pencapaian pertama. Chen Xiaobing, pria tangguh seperti dia, tiba-tiba memerah ketika dia melihat putranya berubah menjadi barbar. Jika tidak ada begitu banyak orang, saya khawatir orang ini harus menggendong anak laki-lakinya yang besar dan menangis. Sebagai guru dan mentor Chen Wu, Qiu Yaoer terus menyeka matanya, mengatakan bahwa ada batu bata di matanya. Li Linzi dan Luo Sanshan melangkah maju dan menepuk bahu Chen Wu, mendorongnya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Didorong oleh para wanita, Chen Wu menyeringai sangat bahagia. Hanya ketika dia menyeringai dia melihat salah satu gigi depannya hilang, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang Qiang, jadi agar realistis, dia tidak hanya tidak menyikat gigi selama lebih dari sebulan, tetapi juga dengan sengaja mencabut salah satu gigi depannya. Berlangsungnya perang besar tidak bergantung pada satu orang, tetapi pada kolektif. Insinyur seperti Lu Yuanhui, di bawah perlindungan tim pengawal, mulai melakukan survei di beberapa titik. Mereka perlu merancang titik penyalaan. Pada titik penyalaan, perlu dipertimbangkan apakah pepohonan tumbuh subur cukup berkembang, kemudian tambahkan bensin lagi. Jika terlalu banyak, Anda perlu membuang sebagian agar api tidak membakar area belakang Anda. Lebih dari 2.000 orang memasuki Daheishan. Pergerakan sebesar itu tidak dapat disembunyikan dari siapapun. Kuleskar adalah orang pertama yang mengetahui kabar bahwa seseorang telah memasuki gunung.
Saat itu Kuleskar sedang bermain permainan menangkap burung elang bersama Abaki, Abu, dan Kunsan. Hanya 4 laki-laki dewasa yang ikut serta dalam permainan ini, dan yang lainnya semuanya perempuan telanjang dikumpulkan oleh Kuleskar untuk mendorong pertumbuhan populasi suku tersebut. Isi permainannya bahkan lebih sederhana lagi. Kuleskar, Abaki dan yang lainnya masing-masing menghasilkan 5 wanita, lalu menempatkan mereka di lingkaran terbuka, dikelilingi pagar, lalu mereka berempat masuk dengan mata tertutup, lalu tangkap salah satu wanita, dalam keadaan buta mulailah bercocok tanam. Jika Anda menangkap seorang wanita, Anda perlu berkomunikasi secara mendalam dengannya untuk mendapatkan setengah batang dupa. Kegembiraan dari permainan ini adalah 3/4 dari 20 wanita di dalamnya adalah milik orang lain, dan ada ketidakpastian. Jika mereka menangkap wanita orang lain dan mulai menidurinya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa bagi mereka. Permainan ini juga memiliki poin menang dan kalah. Kunci untuk menentukan hasil adalah siapa yang bertahan sampai akhir. Mereka yang bertahan selama 2 ronde dianggap lolos, mereka yang bertahan selama 3 ronde lebih kuat, mereka yang bertahan selama 4 ronde adalah pejuang, dan mereka yang bertahan selama 5 putaran dianggap memenuhi syarat. Sejauh ini baru Kuleskar yang memasuki ronde kelima. Tentu saja, Abaki dan yang lainnya juga bisa lolos. Toh, mereka bisa bertahan dan penglihatannya masih sangat kuat. Kuleskar juga sangat menyukai game ini, karena peluangnya besar untuk menangkap wanita Kunsan. Meskipun tidak ada kekurangan wanita milik Kuleskar, bukankah rumput tetangga tampak lebih hijau, wanita temanku lebih harum dibandingkan wanita di keluargaku sendiri. Inilah sebabnya betapapun harumnya bunga di rumah, aroma bunga liar akan selalu membuat orang ingin menciumnya. Ketika korps sinyal datang untuk melapor segera, Kuleskar sedang menangkap salah satu istri kesayangan Kunsan. Wanita ini bertubuh langsing, namun langsing dan subur, dan dia luar biasa cantik, meskipun dia di penjara tetap menjaga kebersihan dirinya setiap saat. Jadi dia terlihat sangat berbeda dari wanita lain. Ini juga alasan mengapa Kunsan menyukainya, tetapi Kunsan sudah beberapa kali tidak menggunakannya, dan sekarang dia ditendang oleh pria Kuleskar ini. Pemimpin, ini tidak baik, ini tidak baik, ada banyak orang Zhou di kaki gunung, mereka datang. Kuleskar yang sedang mengayuh sepeda milik orang lain seperti orang gila hampir putus rantainya. Dia tiba-tiba berhenti dan memandang ke arah prajurit pemberi isyarat dengan tidak percaya. Kunsan, Abu, dan Abaki juga melakukan hal serupa. Apa katamu? Orang-orang dari dinasti Zhou datang. Apa yang kamu katakan? Kuleskar tidak percaya sama sekali. Dia tahu jarak antara sarang besar orang Qiang dan desa Chenjia lebih dekat dari pemukiman orang-orang Zhou lainnya. Desa Chenjia hampir merupakan tempat terdekat ke Daheishan di dinasti Zhou, tetapi bahkan datang dari desa Chenjia memerlukan setidaknya waktu 3 hari trekking berkecepatan tinggi. Sementara itu, Kuleskar meninggalkan setidaknya 2 lusin penjaga rahasia di hutan pegunungan untuk memantau. Selama mereka menemukan adanya perubahan pada masyarakat di desa Chenjia, penjaga rahasia ini dapat memberitahu Daheishan setidaknya 2 atau 3 hari sebelumnya. Tapi sekarang, prajurit pemberi sinyal memberitahunya bahwa orang-orang Zhou telah mencapai kaki gunung. Sialan, kita punya begitu banyak penjaga rahasia, bagaimana mungkin orang-orang Zhou bisa berlari diam-diam tanpa diketahui? Bisakah mereka semua terbang? Mungkinkah kau salah melihatnya? Ayo kita segera memeriksanya. Kunsan dan yang lainnya mengangkat celana mereka dan berdiri, merasa luar biasa. Prajurit pemberi sinyal tampak ngeri, tuanku, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada berita sama sekali dari penjaga rahasia di jalan masuk hutan, tetapi kami telah melihat orang-orang ini di kaki gunung. Ada 2 hingga 3.000 orang dari dinasti Zhou. Teman-teman, mereka sekarang berada di kaki pegunungan Daheishan kita. Saudara-saudara kita juga melihat gajah, mereka pasti orang-orang dari desa Chenjia. Saat mendengar nama Chenjia, wajah Kuleskar tiba-tiba menjadi pucat pasi. Bersambung ke bab selanjutnya.